Selamat sore teman-teman. Ini kita sebenarnya harusnya habis di minggu ke 11, tapi ini minggu 12 kita masih lanjutkan sedikit tentang saluran tertutup ya, khususnya di sistem perpipaan. Silakan disimak kuliah hari ini. Nah, ini minggu lalu kan teman-teman udah belajar tentang pipa seri. Sedangkan ini kita akan belajar tentang pipa ekivalen. Kalau teman-teman kemarin belajar pipa seri, di mana pipanya itu bentukannya kurang lebih kan seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nggak saya gambar kelamaan nanti. Jadi, kemarin kan pipa serinya itu rangkaiannya seperti ini. Ada diameter yang berbeda di setiap pipanya. Jadi ada 3 jenis pipa kan di sini. Nah, pipa ekivalen ini kita mau mengganti pipa 3 ini dengan satu pipa yang disebut pipa ekivalen gitu. Nah, gimana tuh maksudnya gimana tuh? Jadi nanti desainnya akan seperti ini. Nah, ini pipanya akan menjadi seperti ini. Ini miring ya. Jadi kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi dari 3 jenis pipa hanya menjadi satu pipa ini yang disebut pipa ekivalen. Nah, bagaimana tuh pipa ekivalen? Pipa disebut ekivalen apabila kehilangan tekanan pada pengaliran di dalam pipa ekivalen sama dengan pipa-pipa yang diganti. Paham ya? Jadi kehilangan tekan berarti itu kehilangan tekan itu kan head total ya. Head total di ini sama dengan yang di sini gitu. Head 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 yang head yang di sini sama dengan yang di sini. Kemudian sejumlah pipa dengan bermacam-macam nilai F, L, D akan dijadikan menjadi satu pipa ekivalen. Jadi yang semula pipanya ini mempunyai F yang berbeda-beda, L yang berbeda-beda, diameter yang berbeda-beda, ya, akan dijadikan menjadi satu dalam pipa ekivalen. Gitu. Nah, sampai sini paham ya? Cara menggantinya, kita harus menentukan satu pipa yang digunakan sebagai acuan. Nah, ini untuk itu diambil diameter D dan koefisien gesekan FE dari pipa yang terpanjang. Nah, biasanya atau yang telah ditentukan. Nah, penentuannya ini biasanya didasarkan pada mana pipa di antara pipa 1, 2, 3 ini pipanya yang paling panjang gitu. Kenapa paling panjang? Ya supaya menggantinya tidak dibutuhkan banyak kos gitu ya. Misal nih, kalian pipa terpanjangnya itu di pipa 3, berarti kan yang diganti itu hanya pipa 1 dan pipa 2, karena kita udah menentukan bahwa pipanya yang akan disamakan ini ya adalah pipa yang terpanjang. Terpanjang itu 3. Jadi yang diganti itu nggak banyak-banyak. Nah, kalau misalnya yang panjang ini diganti, nah jatuhnya kalian beli pipa lagi, ya kan? Beli pipa lagi dan pipanya ini yang diganti kan panjang, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk beli pipanya juga panjang. Nah, maka dari itu pipa yang panjang itu jangan diganti, tapi dijadikan acuan sehingga nambah pipa atau mengganti pipanya itu tidak banyak. Oke. Tapi kayaknya kalau kalian lihat pipa 1 sama pipa 3 ini panjang mana ya? Kok kayaknya panjang pipa 1 ya? Nah, berarti kalau panjang pipa 1 gimana tuh? Kalau panjang pipa 1 berarti ini yang dijadikan acuan, yang 2 sama 3 diganti. Diganti sesuai dengan diameternya si pipa 1. Jadi kita beli jenis-jenis pipa yang di toko bangunan. Pak, beli Pak, pipa diameternya. Pak, beli Pak pipa jenis ini ya. Jenisnya misalnya pipa ini jenis PVC. Pak, beli pipa jenis PVC. Diameternya
3,5 inci misalnya. Panjangnya berapa? Panjangnya kalian harus hitung dulu. Hitung sesuai dengan perhitungan ini. Dari pipa yang jenis 2 sama pipa 3 ini setelah kalian hitung dengan rumus ini didapatlah panjang ekuivalennya kan. Nah, panjang ekuivalennya inilah yang akan kalian butuhkan saat kalian mendesain sistem perpipaan ini. Gitu. Nah, rumusnya sebelum kalian dapat panjang ekuivalen, kalian cari dulu nih berapa berapa head-nya. Jadi kalian masih ingat kan rumus yang kemarin minggu lalu, head itu sama dengan ini. Sama ya. Pipa ini tadi ya, rumus yang ini kan mau diganti dengan punyanya ekuivalen. Jadi di sini diganti pipa punyanya pipa ekuivalen. Nah, kalian masih ingat juga kan head itu dapatnya dari mana? Nah, head ini ada, kenapa sih ada head? Karena ada beda muka air dari sini ke sini. Ya kan? Kemarin masih ingat dimana nilai headnya itu adalah selisih dari tinggi muka air teratas sama tinggi muka air yang di bawahnya. Nah, kita bisa langsung mendapat ya nilai head dari beda tinggi yang di sini sama yang di sini. Jadi head ini biasanya diketahui gitu. Kan kalau misalnya kalian terapkan di tandon atas kalian sama bak mandi kalian, itu kan kalian bisa hitung ya tinggi rumah kalian itu berapa gitu ya di bangunan kalian. Tapi kalaupun kalian nggak tahu atau nggak bisa ngitung, nggak mau ngukur dari atas ke bawah panjangnya berapa, kalian bisa cari dengan rumus ini. Nah, tapi kan banyak tuh nanti karena untuk jenis-jenis pipanya itu kan juga bermacam-macam ya. Nanti pipa yang di tandonnya besar, terus pipa yang di kamar mandi kan kecil. Nah, nanti kalian akan banyak menggunakan rumus-rumus ini. Lebih enak ngitung head-nya itu ya ngukur dari atas tandon sampai ke bawah yang mau kalian hitung itu. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu head-nya, kalian bisa carikan dengan rumus ini, dan ini itu adalah dari rumus ini juga. Tadi kan dikatakan ketiga pipa ini mau diganti dengan pipa ekuivalen, di mana pipanya kan seperti ini, 1 diameter ya. Sehingga ini kalau saya larikan ke sini, ini berarti punyanya pipa ekuivalen, ya kan? Rumusnya ini punya pipa ekuivalen sama dengan pipa 1 ditambah pipa 2 ditambah pipa 3. Ini head ya. Ini rumus head. Nah, rumus yang ini 8Q ini kan di semua pipa sama, ya kan? Di semua pipa nilainya sama, sehingga ini bisa kita coret. Nggak kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi yang ditulis itu cuman FL per D-nya aja. Jadi ini adalah head di pipa ekuivalen sama dengan head di pipa 1 plus pipa 2 plus pipa 3. Sampai sini paham ya? Jadi ketika dituliskan, karena ini pindah ke sini, kan dia berarti LE FE per DE pangkat 5, ya kan, sama dengan ini. Nah, sehingga kalau kayak gini kan kalian yang ini udah tahu data-datanya di awal, karena ini kan mau diganti, otomatis kan pipa ini memang udah ada gitu di konstruksi pipa kita.
di sistem perpipaan kita. Jadi data-data ini kan kalian sudah dapat, sehingga tinggal dimasukkan. Nanti FE-nya ini FE-nya kita pakai FE acuan. F dari pipa yang mau kita pakai acuan. Misal pipa 1 yang mau jadi acuan, berarti F ini F-nya pipa 1. Begitupun D-nya. D-nya D pipa 1. Nanti ketemu tuh LE-nya, ya kan? Kalau udah ada angkanya semua, tinggal ngitung, ketemulah LE-nya. Nanti LE-nya itu adalah L total. LE-nya ini saya ulangi adalah L total, sehingga untuk membeli pipanya nanti L yang dibutuhkan itu berarti LE dikurangi dengan L1 yang sudah ada. Jadi pahami, oke? Pipa seri udah, pipa ekivalen seri udah, sekarang pipa paralel. Nah, setelah pipa paralel ini nanti kita juga belajar pipa ekivalen untuk sistem paralel. Kalau tadi udah seri, sekarang pipa ekivalen paralel. Ini pipa, untuk pipa paralel dia berlaku juga sama ki masuk itu sama dengan ki keluar. Nah, ini ki awalnya itu kan ini, ki di sini. Ketika dia keluar menjadi bercabang 3, maka menjadi Ki sama dengan Ki1 plus Ki2 plus Ki3. Nanti di sini dia kembali lagi menjadi 1 Ki, ya. Jadi Ki masuk, Ki A, ya. Ki A sama dengan Ki1 plus Ki2 plus Ki3 sama dengan lagi Ki B, gitu. Nah, untuk menghitung Ki, kita pakai rumus A kali V, di mana A-nya itu, kalau ini kan Ki1, Ki2, Ki3 ini kan pipa ceritanya. Pipa ini kan luas penampangnya itu kan lingkaran, ya, misal. Nah, lingkaran itu kan A-nya itu kan 1/4 pi D kuadrat atau pi R kuadrat, sehingga di sini kita tulis rumus dari A-nya. A-nya ini kan 1/4 pi D kuadrat. Jadi 1/4 pi nilainya itu semua sama kan? 1/4 pi, karena pi itu kan 3,14. Jadi di semua pipa itu sama nilainya, dan 1/4 pi bisa dikeluarkan karena sama tadi, ya kan? Sehingga tinggal D1 kuadrat V, ya, dari 1/4 pi D1 kuadrat kali V tadi kan 1/4 pi-nya dikeluarkan, tinggal D1 kuadrat. Nah, ini untuk pipa 1, ini pipa 2, pipa 3. Oke. Terus nyari head-nya masih sama dengan yang sebelumnya di seri, tapi kalau seri tadi kan pemasangannya itu lurus aja, kalau ini kan dia bercabang, ya, pipa paralel tuh. Jadi kalau bercabang itu bukan H sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3, tapi kalau bercabang itu dia head sama dengan HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Kalian ingat ya, HF itu apa? HF itu kan head loss. Head loss itu adalah tekanan yang hilang karena adanya faktor gesekan di dalam pipa. Jadi kalau pipanya ini beda-beda, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Beda tadi dengan rangkaian pipa seri, di mana ini cuman 1 pipanya, maka dari dari jenis pipa-pipa yang berbeda tadi, misalnya kayak gini ya, pipanya itu kan berbeda nih, jelek kali, aduh, ya gitulah ya tadi ya, pokoknya ya, ada pipa yang berbeda-beda. Nah, kayak gini misalnya ya. Nah, ini kalau pipanya ini dia berbeda-beda gini kan, maka
head head loss-nya itu kan ya akan bertambah. Misal head loss di sini itu 100, kebesaran lah ya 100. Misal head loss di sini 1, nanti head loss nyampe air tuh nyampe di sini, tekanannya menjadi berkurang lebih banyak. Kalau di sini tadi tekanannya berkurang 1, terus di sini bisa menjadi berkurang 2, terus di sini menjadi berkurang 3 gitu. Bisa dimengerti ya. Nah, tapi kalau pipanya kayak gini, maka head di sini, head loss di sini, sama di sini, sama di sini, itu bisa dikatakan sama. Nggak usah saya kasih pembuktiannya ya, yang nanti kalian malah kebanyakan, terlalu banyak, jadi ya udah dipahami aja. Kalau paralel, penerapannya itu kayak gini, jadi head itu, head beda muka air ini ya, itu sama dengan head loss di 1, sama dengan head loss di 2, sama dengan head loss di 3. Nah, tapi kalau pipanya kayak gini, pipa seri, maka dia penerapannya yang tadi, head sama dengan ya, ini kan, ini muka airnya, berarti ini beda muka air yang menyebabkan adanya tekanan. Head sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3. Ini adalah pipa seri. Nah, terus kembali ke pipa paralel, di mana head loss HF ini rumusnya kan F1 L1 per D1 kali V1 kuadrat per 2G gitu ya. Ini beda dengan rumus yang tadi ya. Rumus yang sebelumnya itu kan pakai 8Q pangkat 2 per G kali V pangkat 2, terus baru FLD gitu kan. Tapi kalian gak usah bingung, kalau ada head loss rumus ini sama head loss rumus ini itu sebenarnya sama, hanya ini kan turunan ya kan, ini tuh turunan dari rumus ini awalnya. Jadi sebenarnya kalau kalian hitung nanti pakai rumus ini atau pakai rumus ini ya nilainya sama gitu. Cuman memang karena ini turunan aja makanya kelihatan beda, tapi sebenarnya sama. Bisa dimengerti ya? Sekarang kita ke pipa ekuivalen untuk yang paralel. Sekarang ke pipa ekuivalen paralel. Jadi kita mau mengganti pipa paralel ini dengan pipa ekuivalen. Jadi kalau digambarkan seperti ini kan. Reservoir A. Nah, ini kita pipa ekuivalennya. Kayak gini aja sama ya, kayak seri tadi, cuman ya penggantiannya kan dari sini ke sini. Nah, kalian masih ingat rumus yang di pipa seri tadi bahwa H sama dengan 8Q pangkat 2 per G pi pangkat 2 F ekuivalen L ekuivalen per D ekuivalen pangkat 5. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari Q-nya ya, kita mau cari Q-nya dari rumus ini, maka didapatkan rumus seperti ini. Ya. Akar ya ini, akar. Semua di akar. Karena ini kan Q kuadrat dia, sedangkan di sini Q. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya, ini kan Q-nya dicari kan. Kita harus mengakar ini. Mengakar ini 8Q per G ini ya. Hanya pindah sini ya. Hanya pindah sini, jadi dibagi bukan pindah sini, sorry. Q-nya ini kan tetap di sini. Berarti semuanya yang dari ruas ini kan mau dipindah ke sini. Ngerti lah ya kalian. Pokoknya dapatnya seperti ini nanti ya. Kalian kalau mau pembuktian ya coret-coret sendiri aja. Nanti kelamaan kalau dicoret-coret di sini. Nah, begitupun untuk Q1. Q1 sama ya, berarti mengikuti ini. Q ekuivalen ya. Q2, Q3 rumusnya sama semua. Nah, dari persamaan rumus ini kita sama kayak tadi, untuk mengganti ini maka dibutuhkan satu pipa. Maka satu pipa ini nilainya ya
pipa ekivalen ini nilainya sama dengan ini plus ini plus ini, gitu ya. Ini berarti rumus apa headnya head ekivalen sama dengan head di pipa 1 plus pipa 2 plus bukan head key ya maksudnya ini karena ini dicoret ya, dicoret sebenarnya ini kan kalau mau ditulis lengkap ya ini plus ini plus ini sama dengan ini sama dengan ini plus ini plus ini. Nah ini kita coret jadi tinggal kayak gini rumusnya, headnya juga dicoret karena sama ya, nggak berubah tinggi muka airnya. Nah nanti tinggal dimasukkan aja ketemu seperti biasa, seperti seri tadi, dikunci satu pipa yang mau dijadikan acuan sehingga kita tahu L ekivalennya berapa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau di pipa seri yang persamaan yang dipakai itu adalah persamaan head sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3 kan. Nah, tapi kalau di pipa paralel itu HF-nya, HF1, HF3-nya itu kan sama. Yang sehingga yang dipakai kalau untuk mencari ekivalen itu bukan ini, melainkan Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, gitu ya, ini ekivalen. Oke, gitu. Nah, nanti kan tinggal dijabarkan aja. Ini untuk paralel, ini kan berarti Q-nya ini. Untuk HF, untuk seri kan pakai persamaan ini. Nah, nanti kalian lihat lagi di sebelumnya rumus dari rumus penjabaran untuk yang persamaan ini gitu ya. HF1 HF1 kan FL per D ya kalau nggak salah tadi. Kalau yang ini yang paralel ya, pipa ekivalen paralel berarti pakai rumus yang ini, dimana kalau dijabarkan ketemunya seperti ini, ada akarnya ya. Kalau yang ini tadi dia nggak pakai yang ini tadi dia rumusnya kan ini nggak pakai akar ya. Terus letaknya itu dia kebalik ya kalau kalian bandingkan. Ini kan mencari pipa ekivalen seri, sedangkan ini untuk mencari pipa ekivalen paralel. Nah, hampir-hampir mirip ya, tapi ketuker aja gitu sama ada akarnya ya. Pangkat setengah ini kan akar gitu. Tapi sebenarnya pangkat setengah ini bisa dicoret sih. Jadi tinggal DE per FL gitu kan. Ini dicoret. Jadi tinggal ini sama dengan ini plus ini plus ini. Ini sama ya, sama dengan ini. Cuman bedanya kalau yang seri ini dia FLD, ini DFL. Ini ya rumusnya FLD. Ini kan kalau di sini F L ini dibagi, pindah sini dibagi D. Ketuker aja gitu ya. Oke. Kasus pipa seri sudah, kasus pipa paralel sudah, sekarang kasus untuk pipa bercabang. Jadi di sini ada suatu kasus jika ada pipa-pipa bercabang. Di sini biasanya pipa bercabang itu penerapannya ini untuk sistem penyaluran air minum, di mana di setiap titik itu, di beberapa titik itu akan dipasang dengan reservoir ya kan. Reservoir ini fungsinya sebagai kontrol biasanya kalau dalam sistem penyaluran air minum. Kan kita nggak mungkin tuh kan ngontrol pipa di dalam tanah
sepanjang pipa penyalur air minum di kota Batam gitu kan nggak mungkin. Jadi ada beberapa titik gitu yang dijadikan titik pantau untuk memantau apakah pipa ini ada kebocoran atau tidak gitu. Jadi kalau kalian sering lihat di jalan itu kan ada manhole kayak yang lubang tutup 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 di jalanan itu loh dan bisa dibuka. Nah, itu kan untuk ngontrol tuh saluran di dalam pipa itu apakah ada yang bocor atau enggak gitu ya. Kalau bocor berarti di sini debitnya berkurang gitu untuk jadi kalau volumenya ini berkurang tandanya ada kebocoran di dalam pipa. Jadi kalian bisa menangani gitu ya. Jadi tahu mana pipa-pipa yang bocor dengan melihat debit di dalam ini ya. Nah, dengan melihat volume di dalam ini. Nah, selanjutnya ini ada suatu kasus gitu. Kalau kalian lihat secara sekilas, ini kan kalian melihat 3 buah reservoir yang dihubungkan dengan sistem pipa bercabang gitu kan. Ini kalau bisa diasumsikan bisa ya diasumsikan ini adalah tanahnya. Jadi di sini ada reservoir A, B, C gitu ya. Kalau kalian lihat reservoir secara ini reservoir A ini akan mengalir ke reservoir B dan C gitu kan ya. Nah, tapi ini belum saklek seperti itu karena ini adalah sistem perpipaan ya. Bisa jadi pipa di sini tekanannya lebih tinggi nih daripada pipa di sini. Sehingga bisa jadi ini akan mengalir ke sini dan ke sini. Bukan ini mengalir ke sini dan ke sini. Bisa jadi seperti itu ya, tergantung dari kondisi pipanya juga gitu. Pipanya tekanannya lebih tinggi yang mana. Nah, oleh sebab itu untuk mengetahui arah aliran pipa itu kemana, kita bisa pakai alat ukur. Nah, alat ukur ini seperti penerapan di prinsip hidrostatis minggu-minggu lalu yang udah minggu sebelum UTS itu. Jadi di sini ada dipasang suatu pipa ya. Kita sebut aja pipa T gitu kan. Nah, ketika pipa T ini jadi pipa ini terhubung ya. Pipa-pipa ini terhubung dan di tengah-tengahnya dipasang pipa T. Jadi airnya otomatis kan akan naik juga ke pipa T. Ketika air naik dan elevasi muka air di T ini lebih tinggi daripada elevasi muka air di B, maka berlakunya itu adalah Q1 sama dengan Q2 plus Q3 gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya elevasi di pipa T ini dia lebih kecil, tingginya lebih kecil ya. Tinggi muka air di T ini lebih kecil dari tinggi muka air di B, maka berlakunya Q1 plus Q2, Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Dan penerapan sistem perpipaan seperti ini juga bisa berlaku untuk kontrol debit. Misalnya nih, sistem penyaluran air minum kita mengalir dari A ke B dan C. Seandainya nih, nggak kita atur debitnya, maka air dari A ini akan tumpah luber di reservoir yang paling rendah. Bener nggak? Bener ya. Jadi A ini, dia mengalir tuh. Tapi mengalirnya ini akan ke yang lebih rendah kan. Misal nih, dia mengalir ke B juga, ke C juga. Tapi yang B ini juga akan mengalir ke sini kan, kalau di sini tidak kita kontrol. Oleh sebab itu, di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas, di mana Q masuk sama dengan Q keluar. Nah, untuk mengatur debit supaya Q masuk sama dengan Q keluar, maka di dalam sini Q
kita harus pasang valve gitu. Valve itu keran yang fungsinya menutup dan membuka supaya debit ini bisa kita atur gitu. Coba bayangkan nih dari PDAM dengan sumber yang begitu melimpah airnya, terus disalurkan ke rumah-rumah melalui pipa ini. Kalau nggak diatur debitnya, nah, pasti akan tumpah ruah di bagian hilirnya, gitu ya. Makanya pentingnya belajar sistem perpipaan dengan kasus seperti ini supaya kita bisa tahu cara ngontrol debit tadi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada prosedurnya nih gitu. Nah, ini prosedurnya. Jadi pertama anggap garis tekanan di titik T mempunyai elevasi HT. Ini yang saya jelaskan tadi sih sebenarnya. Hitung Q1, Q2, Q3 pakai rumus yang itu ya. FLD itu kan diketahui semua tuh. F kasaran pipa, terus L panjang pipa, D diameter pipa itu kan diketahui sehingga kalian bisa menghitung Q1, Q2, Q3-nya. Nah, terus selanjutnya jika persamaan kontinuitas dipenuhi, maka nilai Q1, Q2, dan Q3 adalah benar. Tadi ya, persamaan yang di slide sebelumnya, bahwa misalnya HT-nya itu lebih tinggi, maka yang berlaku Q1 sama dengan Q2 plus Q3, ya kan? Kalau HT-nya lebih rendah daripada elevasi di muka di B, maka berlakunya Q3 sama dengan Q1 plus Q2. Nah, jika aliran menuju T tidak sama dengan aliran meninggalkan T, ya, ini dibuat anggapan baru elevasi garis tekanan di T, ya, yaitu dengan menaikkan garis tekanan di T. Gimana cara menaikkan garis tekanan di T? Ya kita bisa atur valve-nya itu, kita tutup gitu. Kita tutup lebih kecil sehingga dia akan naik nanti tekanan air yang di pipa T-nya. Tapi kalau misalnya kita mau menurunkan T-nya, maka tinggal kita tutup aja. Kita buka, sorry. Keran kalau dibuka kan maka airnya akan mengalir, ya kan, dari atas ke bawah. Sebaliknya kalau kita tutup kayak pipa-pipa kapiler yang kecil itu kan dia naik dari bawah ke atas. Contoh kayak aliran air tanah, ya kan, itu kan tanah mempunyai pori-pori yang kecil sehingga ada pipa aliran air tanah itu dianggap pipa kapiler, sama halnya prinsip pipa kapiler. Jadi kalau diameternya kecil kalau lubangnya kecil dia akan naik ke atas gitu ya. Jadi paham ya prinsip ini. Jadi kalau misalnya kita mau turunkan tinggal dibuka kerannya, kalau mau dinaikkan tinggal ditutup kerannya gitu. Sampai ketemu persamaan yang tadi, yang persamaan 1 atau persamaan 2 tadi gitu. Ini ya, persamaan kontinuitas tadi. Oke, sekarang misalnya sistem perpipaan kita ini diketahui nilai HT-nya itu lebih rendah daripada nilai ZB. Jadi tinggi muka air di T lebih rendah daripada tinggi muka air di B. Maka berlaku persamaan yang seperti apa? Nah, kita bisa tuliskan persamaannya itu seperti ini. Bagaimana ini cara mendapatnya, gimana? Kok bisa tiba-tiba begini gitu. Nah, kita lihat nih. Kita jadikan acuan bahwa bidang C ini adalah bidang dasarnya ya, yang sebagai artian bahwa ini si reservoir C ini ada di dalam bidang tanah, bidang paling bawah gitu ya. Nah, paling atas berarti apa nih? A kan? Reservoir A. Berarti ZA ini dikurangi dengan HT, maka ketemu HF1. Ya kan? Selisih di sini sama di sini. Selisihnya yang ini kan dinamakan, ini besarnya, ini kan ini
Nah, ini kan HF1, ya kan? Sehingga bisa dicari nilai HF1 itu kan sama dengan ini. Head loss di pipa 1, ya kan? Besarnya selisih H tadi. Kemudian untuk selanjutnya, H di reservoir B, kita lihat di reservoir B. Reservoir B ini kan berarti tadi HT itu lebih rendah daripada ZB kan, berarti kan lebih tinggian ini, berarti kita bisa tuliskan ZB min HT sama dengan HF2 kan, pipanya ini kan pipa 2 yang menghubungkan antara ini dan ini, sehingga kita juga bisa tuliskan rumus yang sama ya, F di pipa 2 kali bla 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 bla. Selanjutnya untuk yang terakhir, jadi dari muka air ini tadi HT, kalau ke pipa 3 ini kan terhubungnya untuk menghubungkan ke C ini kan pakai pipa 3. Nah, C ini kan letaknya udah di tanah, jadi dia tidak punya ketinggian beda dengan B dan A tadi, ya kan? Sehingga ini 0 gitu, ZC-nya itu 0. Di sini itu tidak perlu ditulis, kalau dikurangi 0 kan nilainya sama, HT. HT sama dengan berarti tinggal ditulis sama kayak tadi, HF3 sama dengan FLD ini, gitu ya. Dan untuk mencari persamaan kontinuitasnya, kalau HT kurang dari ZB tadi, kita bisa pakai persamaan ini. Q1 sama dengan Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Jadi Q3-nya ini di sini nih lebih besar daripada debit di pipa 1 dan atau di pipa 2 gitu ya. Tapi ketika pipa 1, debit di pipa 1 dan debit di pipa 2 dijumlahkan, hasilnya sama seperti debit di pipa 3. Sekarang kalau misalnya HT lebih besar dari ZB, persamaan ini jadinya bagaimana? Nah, coba kalian oret-oret, kalian kirimkan ke WA aja. Anggap sebagai latihan ya. Jadi tuliskan persamaannya jika HT lebih besar dari ZB. Apa yang membedakan dari persamaan ini? Oke. Pokoknya prinsip di persamaan ini itu ZA itu tidak, ZA dan antara ZA dengan HT itu ZA tidak mungkin lebih kecil dari HT. ZA itu paling tinggi. Ya, prinsip dari persamaan ini ZA itu paling tinggi. ZC itu paling rendah karena dia di tanah. Nah, tinggal nih HT sama ZB-nya bisa lebih kecil HT, bisa lebih kecil ZB atau sebaliknya gitu ya. Selanjutnya di sini ada penerapan mekanika fluida, yaitu untuk jaringan pipa. Nah, ini kalau jaringan pipa ini cukup kompleks kan dibanding dengan pipa seri, pipa bercabang, terus pipa paralel yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini kompleks tapi ini sebenarnya sangat mudah karena rumus yang digunakan itu pada prinsipnya itu sama dari awal sampai akhir. Itu yang digunakan prinsipnya sama, yaitu prinsip kontinuitas dan juga prinsip Bernoulli, ya kan? Prinsip kontinuitas itu yang Q masuk sama dengan Q keluar. Kalau persamaan prinsip Bernoulli itu yang persamaan energi, di mana Z1 yang P1 plus rho GH1 plus setengah MV kuadrat 1
sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah V2 kuadrat. Ya kan, prinsipnya awalnya itu kan. Sehingga melahirkan rumus-rumus yang seperti tadi gitu. Nah, kalau misalnya dia ini jaringan pipa itu kita untuk masuk, keluar itu biasanya ada pada titik-titik pertemuan, titik-titik percabangan ini, titik-titik apa ya namanya ini, titik simpul, titik di mana ini menghubungkan dua buah pipa atau lebih gitu. Nah, ini masuk juga, alirannya bisa mengikuti panah ini ya. Terus keluarnya yaitu Q4 ini. Nah, prinsip ini berarti kan Q1 plus Q ini sama dengan Q4. Ya kan, kalau keluarnya cuma di sini. Jadi kalau di sini juga keluar, berarti Q1 plus Q ini sama dengan Q4 plus Q ini. Gitu. Dan ini prinsipnya yang harus dipenuhi pada jaringan pipa, persamaan kontinuitas, dan tenaga. Jadi ini tenaga ini adalah persamaan Bernoulli itu, ya kan, tenaga atau energi, ya kan. Dan itu untuk aliran di dalam, yang pertama ya, aliran di dalam pipa harus memenuhi hukum gesekan pipa, yaitu aliran dalam pipa tunggal. Jadi harus diketahui nilai HF dari masing-masing pipanya. Terus aliran masuk ke dalam, oh ya ini dulu deh. Jadi di dalam jaringan-jaringan pipa tadi, itu kan kita kalau misalnya nih kita mau mendistribusikan air minum. Nah, jenis pipanya itu kan semua pasti sama ya, jenis pipanya itu mesti semua sama. Yang membedakan itu adalah L dan D. F itu kan bisa didapatkan dari kekasaran pipa. Jadi tinggal kalian beli pipanya yang kalian tentukan ya, PVC misalnya. Nah, itu nilai F-nya kan udah diketahui dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau kalian lupa, kalian bisa cari tahu ya gimana dapetin F. Nah, terus L-nya ini tergantung apa? L ini tergantung dari jarak yang direncanakan. Jadi misalnya nih dari PDAM mau menghubungkan ke rumahnya warga gitu ya. Berapa nih L jarak yang dibutuhkan, panjang pipa yang dibutuhkan, gitu kan? Misalnya ini ada PDAM, ini ada rumah warga. Nah, berapa nih untuk menghubungkan ke rumah-rumah warga ini butuh berapa pipanya panjangnya? Jadi L itu juga biasanya diketahui. Nah, tinggal nanti D-nya. Ya, D-nya itu menyesuaikan dari berapa aliran yang dibutuhkan, berapa tekanan yang harus dikeluarkan gitu ya. Kalau kan kalian udah belajar misalnya dari sini berarti ZA min ZB gitu kan, ZA min ZC atau ZA min ZD gitu. Supaya kalau ada perbedaan ketinggian tadi kan baru bisa dikatakan ada aliran. Kalau nggak ada beda tekanan, beda tinggi tadi, maka nggak akan ngalir gitu, kecuali di pompa. Nah, di pompa pun juga kalian harus tetap menghitung kan berapa beda tekan antara yang satu titik dengan titik lain. Nah, pokoknya prinsipnya itu ya ini, persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli tadi. Oke, selanjutnya kedua, aliran masuk ke dalam tiap-tiap simpul harus sama dengan aliran yang keluar. Ini yang tadi ya, Q1 sama dengan berapa gitu ya. Q1 sama dengan Q2 plus Q3 plus Q berapa gitu misalnya. Nah, ini dituliskan persamaan ini sigma Q1 sigma Qi sama dengan 0. Artinya
sigma ini kan jumlah ya, jumlah Q. Jadi Q1 plus Q2 plus Q3 sama dengan 0. Gini-gini, supaya lebih jelas digambarin aja. Jadi ini kan Q masuk nih, pertama Q masuk di sini. Nah, arah alirannya kan ke sini sama ke sini. Jadi Q masuk ini akan sama dengan Q di pipa ini plus Q di pipa ini. Nanti Q pipa ini kan ngalir tuh ke sini. Dan ada lagi nih yang masuk ke sini dari luar. Nah, maka Q ini plus Q ini sama dengan Q ini, gitu kan? Nah, selanjutnya nih, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Maka ini dulu deh, ini berarti Q di sini sama dengan Q ini plus Q ini, karena keluar di dua pipa. Begitupun ini plus ini. Seterusnya gitu ya. Berarti Q4 nih sama dengan berapa? Q keluar nih sama dengan Q ini plus Q3. Oke, selanjutnya. Jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Ini sama ya berarti ya. Sama tadi caranya berarti. Sama kayak Q. Oke, gitu ya. Jadi intinya di sini saya mau menjelaskan lagi kalau misalnya dalam jaringan pipa nanti, ini bekal kalian nanti untuk sistem penyaluran air minum ya, mata kuliah itu. Jadi ketika kalian disuruh mendesain sistem itu, kalian akan mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba memasukkan angka, apa itu angkanya? Tentunya angkanya D ya. D, karena D inilah yang bisa dicoba-coba supaya ketemu Q-nya itu sama. Q masuk dan Q keluarnya itu sama. Nah, nanti kalian diajarin tuh sama dosen SPAM kalian. Prakteknya gimana gitu ya. Nah, di sini saya nggak akan terlalu bicara tentang praktek untuk mendesain sistem perpipaan karena ini nanti jatahnya mata kuliah SPAM. Saya di prinsip-prinsipnya aja yang sudah dari kemarin saya ulang-ulang terus ya, yaitu kontinuitas dan Bernoulli. Nah, tinggal diputer-puter aja rumusnya ya. Oke, gitu aja lah ya kuliah hari ini. Nanti kalau terlalu banyak malah takutnya bingung ya mengaplikasikannya. Jadi ya udah sampai di sini dulu untuk pipa saluran tertutup. Minggu depan kita akan melanjutkan fluida pada saluran terbuka. Untuk latihan soal nanti aja di akhir pertemuan. Seperti biasa akan saya kasih contoh soal gitu ya, contoh-contoh soal baik dari saluran tertutup maupun saluran terbuka. Oke, semangat belajar semuanya. Kalau lupa silakan dibuka untuk pertemuan-pertemuan yang minggu lalu. Semangat!